Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran IPS kelas 8 dengan saya Septa dari program studi pendidikan IPS UNES dan rekan Saya Abian dari program studi pendidikan IPS UNES. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang proses geologis dan hubungannya dengan potensi bencana alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki alam yang indah dan kaya sumber daya. Namun Indonesia juga termasuk negara yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, Gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Hal ini berkaitan dengan kondisi geologis Indonesia. Jadi bukan bumi kita yang sedang marah, tetapi memang posisi geografis kita yang sudah seperti tinggal di atas mesin yang sedang bergerak. Nah, kenapa kita seperti tinggal di atas mesin yang terus bergerak? Jadi ada penjelasannya teman-teman. Nah, penjelasannya dalam proses geologis adalah proses alami yang terjadi di bumi sehingga menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Proses ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama maupun secara tiba-tiba. Nah, aku tahu nih Kak Abian, proses geologis ini dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini yang bersifat membangun permukaan bumi. Contohnya, pembentukan pegunungan, terus bencana alam, gempa bumi, dan aktivitas gunung api. Salah satu bentuk tenaga endogen adalah tektonisme, yaitu pergerakan lempeng bumi yang dapat menyebabkan gempa bumi. Selain itu, ada juga vulkanisme, yaitu aktivitas magma dari dalam bumi menuju permukaan yang dapat menyebabkan gunung meletus di Indonesia. Dan Indonesia ini memiliki banyak gunung api yang aktif karena berada di jalur cincin api dunia atau biasa disebut Ring of Fire. Nah, yang selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, seperti air, angin, hujan, dan sinar matahari. Tenaga ini bersifat merusak atau mengikis permukaan bumi. Contohnya adalah erosi, abrasi, pelapukan, dan tanah longsor. Erosi terjadi karena pengikisan tanah oleh air atau angin, dan abrasi adalah pengikisan pantai oleh gelombang laut. Sementara itu, tanah longsor dapat terjadi karena hujan deras dan kondisi tanah yang tidak stabil. Nah, itu semua terjadi karena Indonesia terletak di antara tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pertemuan dari ketiga lempeng tersebut menyebabkan Indonesia sering mengalami aktivitas geologi dan bencana alam. Nah, bencana alamnya ada apa saja nih Kak Abian? Bencana alamnya adalah gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau aktivitas gunung api. Gempa bumi dapat merusak bangunan, jalan, dan fasilitas umum. Jika gempa terjadi di bawah laut, gempa tersebut dapat memicu tsunami. Contohnya, gempa besar yang ada di Indonesia adalah gempa Jogja yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar. Nah, kemudian ada juga gunung meletus nih. Nah, gunung meletus terjadi karena adanya tekanan magma dari dalam bumi dan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif sehingga potensi letusan cukup tinggi. Nah, dampak gunung meletus ini yang pertama, hujan abu vulkanik, yang kedua, lava panas, yang ketiga, adanya awan panas, dan yang terakhir kerusakan lingkungan. Nah, contoh gunung aktif di Indonesia ini sangat banyak ya Kak Abian. Hampir 100 lebih ada gunung api yang masih aktif. Contohnya ada Gunung Merapi, Semeru, dan masih banyak lagi. Nah, kadang manusia melihat gunung yang sudah diberi status aktif, lalu tetap mendekat demi konten. Evolusi bekerja sangat keras dan tetap kalah dengan rasa penasaran manusia. Lalu, ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang besar yang biasanya disebabkan oleh gempa bawah laut atau letusan gunung api di laut. Tsunami bergerak sangat cepat dan dapat menghancurkan wilayah pesisir. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah pantai harus memahami jalur evakuasi ketika terjadi gempa besar. Nah, yang terakhirnya ada tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi ketika tanah bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan atau lereng yang curam.
penyebab longsor ini ada beberapa penyebab ya. Yang pertama, karena curah hujan yang sangat tinggi, kemudian pengalih fungsian lahan menjadi sawit, kemudian lereng yang curam karena pengambilan lahan untuk pembentukan pulau baru di laut, dan kondisi tanah yang labil. Aduh, menakutkan sekali ya Kak Bian kalau banyak bencana alam seperti ini. Maka dari itu Kak Septa, kita perlu melakukan yang namanya upaya untuk mengurangi risiko bencana. Untuk mengurangi dampak bencana alam, kita perlu melakukan yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko serta meminimalkan dampak negatif dari bencana alam tersebut. Beberapa upaya mitigasi antara lain dengan membuat bangunan tahan gempa, menanam pohon dan menjaga hutan, mengikuti simulasi evakuasi, mematuhi peringatan dari pemerintah, dan tidak membangun rumah di daerah rawan bencana Kak Septa, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini, proses geologis memiliki hubungan yang erat dengan potensi bencana alam di Indonesia. Letak Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng bumi menyebabkan Indonesia rawan mengalami gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Nah, oleh karena itu, kita sangat perlu memahami proses geologis dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana agar dapat melindungi diri dan lingkungan sekitar. Nah, terima kasih telah melihat dan memperhatikan video pembelajaran kali ini. Semangat dalam belajar dan selalu sukses!